Jakarta, 30 Juni 2025. Kejutan demi kejutan terus mewarnai kiprah Shin Tae-yong bersama sepak bola Indonesia. Setelah resmi kembali sebagai pelatih timnas U23 untuk gelaran Piala AFF 2025, kini satu langkah kontroversialnya kembali mengguncang kawasan Asia Tenggara. Ia membawa pemain naturalisasi senior ke ajang usia muda. Ya, Shin Tae-yong tak main-main. Sosok yang dikenal perfeksionis itu menggebrak regulasi dan memaksimalkan celah teknis yang sah untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Seorang pemain naturalisasi senior yang pernah membela timnas senior dan bermain di liga top luar negeri kini dipastikan masuk daftar skuad untuk Piala AFF U23 2025. Dan yang lebih mencengangkan, media Vietnam langsung gempar. Judul-judul provokatif seperti Indonesia curang, siapa pemain gajah dalam tim U23, hingga ini turnamen usia muda atau turnamen profesional, bermunculan di media-media dari negeri naga biru. Drama lintas batas pun dimulai. Kembalinya sang arsitek dan misi gila di AFF. Shin Tae-yong, pria asal Korea Selatan yang sudah mengubah wajah sepak bola Indonesia sejak 2020, kembali diberi amanah untuk membesut timnas U23. Keputusan ini diambil langsung oleh Ketua Umum PSSI setelah performa buruk timnas U23 di berbagai ajang sebelumnya. Namun STY, begitu ia akrab disapa, datang bukan dengan tangan kosong. Ia datang membawa taktik, kedisiplinan, dan seorang pemain naturalisasi senior berpengalaman Eropa. Belum diumumkan secara resmi siapa nama pemain itu, namun berbagai rumor sudah beredar kuat di media sosial. Ada yang menyebut nama Mark Klok, ada juga yang menyebut Jordi Amat yang masih berusia 33 tahun namun memiliki rekam jejak luar biasa. Namun satu hal yang pasti, pemain itu berusia maksimal 23 tahun saat kualifikasi berlangsung, sebuah celah regulasi yang cerdik dimanfaatkan oleh STY. Detik-detik pengumuman skuad yang menggemparkan. Pagi itu, Senin 30 Juni, PSSI mengadakan jumpa pers di GBK Arena. Wartawan dalam dan luar negeri memadati ruangan. Nama-nama pemain satu persatu dibacakan oleh pelatih kepala Shin Tae-yong. Begitu mencapai pemain ke-18, Shin berhenti sejenak, tersenyum, lalu menyebut satu nama. Saya memanggil kembali Jai Idzes ke dalam skuad timnas U23 untuk AFF 2025. Gempar. Jai Idzes, bek tengah berdarah Belanda yang pernah jadi andalan timnas senior, kini bermain untuk klub Serie A Italia, diumumkan bergabung dalam turnamen kelompok umur. Wartawan mulai berbisik. Flashes kamera menyala bertubi-tubi. Banyak yang tidak percaya. Seorang pemain yang disebut-sebut bernilai 30 miliar rupiah, masuk skuad U23? Shin menjawab, regulasinya membolehkan. Jai masih berusia 23 tahun saat babak kualifikasi Piala Asia U23. Dia layak, dan saya butuh pengalaman di lini belakang. Reaksi Vietnam yang meledak. Tak butuh waktu lama, berita ini langsung menyebar ke media internasional. Dan yang paling cepat, tentu saja, media Vietnam. VN Express, salah satu media terpopuler di Vietnam, menurunkan artikel panas dengan judul Indonesia bawa pemain senior naturalisasi di AFF U23, apa masih fair? Media lainnya, The Tao 247, menulis, Shin Tae-yong melanggar semangat kompetisi. Naturalisasi Eropa untuk U23. Bahkan mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, ikut berkomentar dalam wawancara khusus. Saya mengenal Shin baik. Dia pelatih cerdas dan tahu bermain dengan celah. Tapi membawa pemain sekelas Jai Idzes ke U23, ini seperti membawa tentara ke arena tinju anak-anak. Media Vietnam menduga langkah ini akan mengacaukan persaingan. Mereka menuduh Indonesia mencari jalan pintas. Namun PSSI dan AFF dengan cepat menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran regulasi. Analisis, strategi atau keputusasaan? Banyak pihak mempertanyakan, mengapa Shin Tae-yong harus membawa pemain senior ke level U23? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari sekadar ingin menang. Menurut analis sepak bola, pandit bola Asia, ada beberapa alasan. Pengalaman turnamen. Piala AFF U23 sering jadi ajang yang keras dan tidak terduga. Banyak laga dimainkan dalam waktu singkat. Pemain berpengalaman bisa menjaga stabilitas tim. Mental juara.
Kehadiran pemain naturalisasi senior bisa menularkan mental pemenang kepada para pemain muda. Taktik bertahan yang rapi. Lini belakang Indonesia sering jadi titik lemah. Kehadiran Jai Itzes atau pemain selevelnya bisa menjadi benteng kokoh dari awal. Namun tentu saja, strategi ini tak lepas dari kritik. Banyak yang menyebut ini bukan pengembangan, tapi kompetisi instan. Suasana di dalam skuad Garuda Muda. Meski dihujani kritik dari luar, suasana di dalam skuad justru sangat positif. Para pemain muda merasa terhormat bisa satu tim dengan bintang naturalisasi. Marcelino Ferdinand, salah satu pilar Garuda Muda, berkata, "Bang Jai Itzes sangat humble. Dia ngajarin kita soal positioning, timing, dan komunikasi yang tenang. Dia kayak kakak sendiri." Pelatih kiper pun menyampaikan hal serupa. Pemain muda jadi cepat dewasa kalau tiap hari lihat senior yang disiplin dan profesional. Adu psikologis jelang Vietnam versus Indonesia. Sudah ditentukan, Indonesia dan Vietnam akan bertemu di babak penyisihan grup. Dan sejak pengumuman skuad, atmosfer tensi tinggi langsung terasa. Media Vietnam meluncurkan kampanye psikologis. Mereka menyindir bahwa Indonesia takut bersaing secara fair. Beberapa media bahkan mempublikasikan meme dan kartun tentang U23 rasa U30. Namun Shin Tae-yong tidak goyah. "Saya tidak peduli apa kata media. Saya fokus pada tim saya. Kalau mereka takut, berarti strategi saya berhasil." Pemain Vietnam pun mulai tertekan. Sang kapten Vietnam U23, Nguyen Van Truong, berkata, "Kami akan tetap bermain dengan semangat. Tapi jelas Indonesia kini jadi favorit berat. Api perang sudah menyala." Tanggal 7 Juli 2025, Indonesia akan bertanding melawan Vietnam dalam laga pembuka. Tiket sudah terjual habis dalam 10 menit. Stadion Maidin di Hanau dipastikan penuh. Dan laga ini tak sekadar pertandingan sepak bola biasa. Ini adalah pertarungan strategi dua pelatih Korea, Shin Tae-yong versus Nguyen Quoc Tuan. Ujian keberanian pemain muda Vietnam menghadapi naturalisasi senior Indonesia. Duel harga diri, gengsi, dan arah masa depan sepak bola Asia Tenggara. Shin Tae-yong dan warisan yang kontroversial. Langkah ST mungkin kontroversial, tapi satu hal tak bisa disangkal. Ia tahu bagaimana caranya menang. Ia tahu bagaimana mengangkat mentalitas, memanfaatkan celah legal, dan merancang tim yang efektif. Jika Indonesia berhasil menjuarai AFF U23 2025 dengan pemain naturalisasi senior, maka ST akan dikenang sebagai pelatih revolusioner dan mungkin juga musuh publik di Asia Tenggara. Namun jika gagal, ia akan dicap sebagai penjudi yang salah langkah. Ketika regulasi bertemu strategi, dunia sepak bola adalah arena yang tak hanya menuntut teknik, tetapi juga kecerdasan dan keberanian. Shin Tae-yong telah mengambil risiko besar. Ia mempertaruhkan reputasi, emosi publik, dan bahkan relasi diplomatik sepak bola regional. Namun sepak bola tak pernah tentang sekadar angka di akta lahir. Ini tentang taktik, nyali, dan kemampuan memenangi pertandingan di medan pertempuran hijau. Dan kini, semua mata tertuju pada Garuda Muda. Apakah mereka akan jadi simbol kejayaan baru atau ikon kontroversi yang meledak dalam sejarah AFF U23? Satu hal yang pasti, Piala AFF U23 tahun ini bukan lagi sekadar turnamen usia muda. Ini adalah medan perang strategi, harga diri, dan semangat nasionalisme yang menyala-nyala.